Sang penguasa kehancuran terkejut. Meskipun level sebenarnya dari lawan tidak diketahui, siapapun yang dapat menghancurkan klon dewa dari guru spiritual setidaknya harus berada pada level kaisar dewa berdimensi tinggi. Ini tentu saja merupakan masalah besar di Abyss. Pikirannya berpacu dengan pikiran-pikiran, dan tatapan Dewa Mi telah jatuh pada klon dewa yang dipadatkan oleh Dewa Ling di depannya. Tidak, klon dewa ini, kekuatan intinya terlalu tipis. Itu hanya ilusi dan tidak bisa menjadi bentuk nyata. Pupil mata Lord Midao mengecil, tetapi sebelum dia bisa membuka mulutnya, dengan hembusan, klon dewa yang telah Lord Lingdao upayakan dengan keras untuk dipadatkan tiba-tiba menghilang seperti gelembung mimpi dalam sekejap. Bahkan klon dewa tidak bisa dipadatkan. Lord Midao menghirup udara dingin. Siapa orang ini? Begitu kejamnya hingga dia tidak hanya menghancurkan klon dewa sang guru spiritual, tetapi dia juga memusnahkan kekuatan inti berdimensi tinggi di dalamnya, tanpa menyisakan apapun. Tidak, sang guru spiritual tampak marah dan meraung putus asa. Tanpa klon dewanya, dia tidak hanya tidak dapat menemukan jejak Molly, dia bahkan tidak dapat melihat sekilas kekuatan yang dia rasakan di lautan kosmik. Ini berarti bahwa dia tidak mendapatkan apapun dari perjalanan ke lautan kosmik ini kecuali menjadi liar untuk sementara waktu. Tidak mungkin. Dengan kekuatan anak itu, bagaimana mungkin dia bisa memusnahkan klon dewaku sepenuhnya? Sang guru spiritual tidak dapat mempercayainya. Tiba-tiba dia menoleh dan melihat sekeliling. Pupil di antara kedua alisnya gelap gulita, mengandung niat membunuh yang tak berujung, dan kesadaran spiritualnya berkembang pesat. Anak itu pasti tidak lari jauh. Dia pasti masih di dekat sini. Ling Daozu meraung tanpa sadar. Anak itu. Hati Tuan Midao tergerak. Mata jurang dan indera ketuhanan guru spiritual mencari dengan panik, dan tiba-tiba, dia merasakan ada yang tidak beres. Dia segera melihat ke dinding membran lorong jurang di samping. Di sini, sang guru spiritual tiba-tiba datang ke sini dan pupil matanya sedikit mengecil. Dengan kekuatannya, dia samar-samar merasakan ada sesuatu yang salah di sini. Tidak mungkin. Master Lingdao menunjukkan ekspresi tidak percaya di dalam hatinya. Pada saat ini, Lord Midao juga menoleh dan melihat. Setelah melirik dengan mata dewa penghancurnya, dia langsung terkejut, dinding membran jurang di sini tampaknya telah robek. Buka! Lord Lingdao berteriak dengan mata dingin. Dengan dengungan, dia mengulurkan tangan kanannya. Telapak tangan yang mengerikan itu mengandung kekuatan dimensi tinggi yang mencengangkan, merobek kekosongan dan merobek celah kecil di dinding membran lorong jurang di depannya. Benar sekali. Dinding membran saluran jurang memang rusak dan baru saja diperbaiki. Mungkinkah anak itu sebelumnya benar-benar merobek dinding membran jurang dan memasuki badai jurang? Guru spiritual itu menarik napas. Dinding membran jurang tidak dapat dirobek oleh orang biasa. Anak itu hanyalah puncak kaisar dewa tingkat menengah. Saya khawatir dia bahkan tidak dapat merobek dinding membran lautan kosmik. Setelah orang ini datang ke jurang, kekuatannya akan semakin tertekan. Bagaimana mungkin dia dapat merobek dinding membran jurang? Lord Midao juga terkejut, dinding membran jurang berada di dalam jurang, dan hanya orang kuat tingkat dewa penguasa jurang yang dapat merobeknya. Ketika orang-orang dari laut semesta datang ke jurang, asal-usul dalam tubuh mereka ditekan. Orang yang dapat merobek dinding membran pastilah yang terbaik di antara para kaisar dewa berdimensi tinggi. Raksasa mana dari laut semesta yang telah turun? Mata Lord Midao berangsur-angsur menjadi dingin. Makhluk sekuat itu dari lautan kosmik turun ke jurang pastilah sebuah peristiwa besar yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Terutama jika tujuan pihak lain adalah membunuh Hades, itu akan lebih merepotkan. Meski kemungkinannya tidak tinggi, sang penguasa kehancuran harus tetap waspada. Desir.
Dia tiba di celah lorong jurang, menatap badai jurang yang tak berujung, lalu terdiam. Badai jurang yang luas, bahkan dengan kekuatan mereka, mustahil menemukan yang lain di jurang yang luas ini, tidak ada bedanya dengan mencari jarum dalam tumpukan jerami. Tiba-tiba, pupil mata Lord Midao mengecil, dan sepertinya ada aliran darah yang mengalir melalui kehampaan. Aliran darah ini sangat tipis, tetapi masih dapat dirasakan olehnya dan Lord Lingdao. Itu darah Kaisar Gao Wei yang menerobos masuk ke alam semesta abis. Itu darah anak itu. Tuan Midao dan Tuan Lingdao sama-sama gembira. Terutama sang guru spiritual, dia gemetar karena kegembiraan. Tanpa klon dewa dan Molly, dia benar-benar berada dalam kegelapan dan bahkan tidak bisa sepenuhnya memulihkan apa yang terjadi di lautan alam semesta. Tapi sekarang, masih ada jejak darah pihak lain yang tertinggal di sini. Dengan kekuatan mereka, bahkan hanya melalui jejak darah masing-masing, itu sudah cukup untuk mengetahui cukup banyak hal. Berkonsentrasi. Sang guru spiritual mengulurkan tangannya, dan dengung, gumpalan darah ini langsung tersangkut di tangannya. Itu adalah sisa darah dan energi yang tersisa setelah tubuh Molly terpotong-potong setelah ia menerobos badai jurang. Buka mata dewa jurangku dan amati masa lalu dan masa depan, berkonsentrasilah. Mata dewa kehancuran, pergilah. Mata dewa spiritual dan dewa kehancuran bagaikan bilah tajam, langsung jatuh pada gumpalan darah halus. Mata mereka seperti menjelajahi dunia mikroskopis, mengikuti darah, dengan cepat menelusuri kembali ke masa lalu dan masa depan pemiliknya, ingin mengintip asal-usul dan sumber sejati Molly, dan mengintip kehidupannya. Dalam badai jurang, Molly berlumuran darah. Badai jurang yang mengerikan telah memotong tubuhnya menjadi beberapa bagian, dan tulang-tulangnya terlihat jelas di beberapa tempat. Namun dia menggertakkan giginya dan terbang dengan liar di sepanjang badai jurang, karena dia tahu betul bahwa semakin jauh dia menjauh dari lorong jurang guru spiritual, semakin aman baginya. Seharusnya sekarang sudah waktunya, kan? Badai jurang ini sangat mengerikan, dan guru spiritual seharusnya tidak dapat mendeteksinya. Setelah terbang selama waktu yang tidak diketahui, Molly berpikir dalam hati. Tapi pada saat ini, tiba-tiba, dua kekuatan tak terlihat turun dari kegelapan, dan Molly merasakan sedikit krisis di benaknya. Ini, apakah guru spiritual sedang menghitungku? Tidak, selain guru spiritual, ada satu orang yang lebih kuat. Molly terkejut. Secara tidak sadar mengaktifkan asal-usul kerajaan jurang dalam tubuh. Berdengung. Kekuatan tak kasat mata bangkit dari tubuh Molly, mengaburkan semua sebab dan akibat serta petunjuknya. Dia seperti orang tanpa akar yang melompat keluar dari tiga alam, tidak lagi berada di 5 elemen, dan tidak dapat dideteksi. Di dalam lorong jurang, penguasa Dao spiritual dan penguasa Dao kehancuran mengikuti jejak darah dan energi Molly, terus-menerus memata-matai dan menganalisis sebab dan akibat orang ini. Semua informasi yang tak terhitung jumlahnya yang terkandung dalam darah memasuki mata kedua guru besar Tao. Namun, yang mengejutkan Master Dao spiritual dan Master Dao penghancur adalah bahwa aliran energi darah ini benar-benar kosong. Kedua Master Dao yang hebat itu tidak dapat melacak asal-usul sebenarnya dari aliran energi darah ini, apalagi menggunakannya untuk memata-matai masa lalu, masa depan, dan keberadaan masing-masing saat ini. Bagaimana ini mungkin? Sang penguasa penghancur dipenuhi dengan keterkejutan dan kemarahan. Tidak peduli seberapa maju orang ini di laut semesta, dia akan ditekan oleh aura jurang begitu dia berada di jurangku. Dengan kekuatan kita dan bantuan berkah jurang, bahkan jika dia adalah kaisar dewa berdimensi tinggi, kita seharusnya bisa memata-matai beberapa petunjuk. Bagaimana mungkin tidak ada yang seperti ini?
Keterkejutan di hati sang penguasa penghancur saat ini benar-benar tak tertandingi. Orang yang bahkan lebih terkejut lagi adalah penguasa Dao spiritual, karena dia sangat menyadari tingkat kultivasi Moli yang hanya merupakan puncak tahap menengah Kaisar Dewa. Hanya seorang Kaisar Dewa tingkat menengah, dan aku bahkan tidak tahu latar belakangnya. Apa yang terjadi? Siapa dia? Untuk menghitung latar belakang dan posisi terkini seorang Kaisar Dewa tingkat menengah di lautan semesta, belum lagi tidak dapat mengetahui latar belakang dan posisinya saat ini, bahkan leluhurnya selama 18 generasi seharusnya diselidiki. Situasi seperti yang baru saja terjadi seharusnya tidak terjadi sama sekali. Seseorang mengganggu pengawasan kita. Siapa dia? Berani sekali mereka mengganggu keberadaan kita. Tiba-tiba, Tuan Midao dan Tuan Lingdao mendongak, dan keduanya memikirkan kemungkinan, lalu berteriak dengan marah. Sebab, saat mereka memata-matai jejak darah ini, mereka samar-samar merasakan bahwa ada kekuatan yang turun, menyembunyikan semua rahasia surga. Hal ini membuat kedua guru besar Tao terkejut dan marah. Ledakan. Mereka menatap gumpalan darah berkabut dengan mata setajam obor, menembus lapisan dimensi. Mereka marah dan ingin menemukan keberadaan yang menyembunyikan rahasia surga. Ledakan. Dua dewa besar jurang sedang memata-matai pada saat yang sama, betapa mengerikan kekuatan ini. Kekuatan berdimensi tinggi yang mengerikan melonjak dalam kehampaan, menyebabkan guncangan di alam semesta ruang waktu yang tak terhitung jumlahnya. Dua penguasa Dao yang agung, penguasa Midao dan penguasa Lingdao, pada saat ini, mengesampingkan dendam masa lalu mereka dan bergabung. Tatapan kedua penguasa Dao yang agung itu bergantian satu sama lain, seperti cahaya ilahi yang dalam, terus-menerus bergerak maju mundur, saling mengejar, menembus waktu dan ruang, bergerak melalui garis waktu, mencari petunjuk, dan mencari keberadaan yang mengaburkan perhitungan mereka sendiri. Dengan status mereka, bagaimana mungkin seseorang berani menyembunyikan rahasia dari mereka? Ini sama saja dengan mencari kematian. Ledakan. Di bawah gejolak aura mengerikan dari Dewa Kehancuran dan Dewa Roh, aliran kekuatan dari dimensi yang lebih tinggi terus mengalir keluar, mengikuti darah dan energi Moli, dan dengan cepat memasuki inti terdalam keberadaannya. Saat berikutnya, kedua dewa jurang itu tiba-tiba membeku, dan mereka merasa dingin di sekujur tubuh, seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam gudang es. Mereka semua terkejut. Apa itu? Kedua dewa besar jurang itu bergumam. Di ujung pandangan mereka adalah dunia gelap tak berujung, yang merupakan kekosongan di inti gumpalan darah ini. Dalam kekosongan gelap tak berujung itu, sepasang mata dingin tiba-tiba terbuka, dengan dingin bertemu dengan tatapan kedua dewa jurang. Betapa mengerikannya sepasang mata ini. Tanpa jejak emosi, dingin, kejam, acuh tak acuh, kejam, mati, dan acuh tak acuh. Seolah-olah asal-muasal kehancuran dunia ini, kehancuran semua makhluk, runtuhnya langit, bumi dan alam semesta, bahkan reinkarnasi jurang, semuanya terungkap di bawah sepasang mata ini. Ditatap oleh sepasang mata seperti itu, kedua dewa besar jurang, Dewa Midao dan Dewa Lingdao, bagaikan semut yang melihat naga suci, dan hati mereka menderita trauma yang belum pernah terjadi sebelumnya. Apa ini? Kedua dewa jurang itu gemetar ketakutan dan mengangkat kepala mereka dengan susah payah. Kemudian mereka melihat sepasang mata dingin itu, yang hanya melirik mereka dengan acuh tak acuh. Kesadaran spiritual kedua dewa jurang besar yang menyelidiki ujung energi darah hancur dengan ledakan keras. Semuanya menjadi gelap di depan mata mereka. Mata dewa di tengah alis mereka meneteskan darah saat mereka berteriak, dan mereka menutup mata mereka kesakitan. Di bawah rasa sakit yang parah, kedua pria itu membungkuk,
Jiwa mereka menderita kerusakan yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan air mata darah mengalir dari sudut mata mereka. Ah, Tuan Ling, keberadaan macam apa yang telah kau provokasi? Tuan Mi meraung ketakutan, dan klon itu tiba-tiba runtuh.